Indonesia. Lantaran sudah puluhan tahun kepemimpinan, baru kali ini ada presiden yang berani dengan lantang menyebut Uni Eropa dan WTO sama seperti penjajah VOC. Sementara itu, pernyataan Presiden Jokowi ini juga menjadi perbincangan di berbagai media Eropa. Banyak pemimpin Uni Eropa yang tidak senang disebut sebagai seorang penjajah, bahkan Dewan Komisi Eropa akan meminta penjelasan langsung kepada Presiden Jokowi soal pernyataan itu. Menurut Presiden Jokowi, praktek tanam paksa dan kerja paksa di zaman penjajah Belanda kini seolah terulang lagi dengan adanya pemaksaan ekspor barang mentah bagi Indonesia. Hal itu dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo dalam acara Kompas 1000 CEO Forum di Istana Negara, Jakarta pada Jumat 2 Desember yang disiarkan lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden. Kata Jokowi, hati-hati, dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa, ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi nih, ekspor paksa, kita dipaksa untuk ekspor. Loh, ini barang kita kok. Menurutnya Indonesia semestinya tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah karena memiliki potensi yang sangat besar, mulai dari nikel, tembaga, bauksit, hingga timah. Jokowi pun menegaskan bahwa Indonesia akan mengajukan banding atas keputusan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang memenangkan gugatan Uni Eropa atas berhentinya ekspor nikel mentah. Keputusan WTO tidak boleh menghentikan langkah Indonesia karena pemerintah ingin menciptakan ekosistem besar memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Jokowi menuturkan salah satu ekosistem industri yang hendak dibuat adalah baterai kendaraan listrik karena Indonesia memiliki sumber dayanya berupa timah, bauksit, dan juga tembaga. Jokowi mengatakan Indonesia memang belum punya litium yang merupakan salah satu bahan baku baterai kendaraan listrik, tetapi Australia sudah terbuka untuk bekerja sama dengan Indonesia. Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tak akan menyerah begitu saja dengan kebijakan larangan ekspor biji nikel meski digugat oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Ia pun mengaitkan langkah Uni Eropa itu dengan era penjajahan Belanda yang menerapkan sistem tanam paksa. Jokowi menegaskan adanya gugatan itu tidak akan menghentikan Indonesia untuk melarang ekspor dan hilirisasi biji nikel. Adapun pemerintah akan mengajukan banding terhadap putusan WTO yang menyatakan Indonesia melanggar ketentuan WTO terkait dengan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi biji nikel dalam negeri. Pasalnya, Jokowi melihat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam hal menciptakan produk turunan produksi baterai kendaraan listrik. Berdasarkan laporan final panel pada 17 Oktober lalu, Indonesia dinyatakan terbukti melanggar ketentuan WTO pasal 11.1 GATT 1994 dalam sengketa yang terdaftar pada Dispute Settlement atau DS 592. Adapun pembelaan pemerintah Indonesia lewat ketentuan pasal 11.2 poin A dan 20 Poin D, GATT 1994 berkaitan dengan keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional juga ditolak Badan Pengatur Perdagangan Internasional tersebut. Presiden Joko Widodo menyatakan bakal banding ke Badan Penyelesaian Sengketa DSB Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO setelah Indonesia dinyatakan kalah dari Uni Eropa dalam gugatan larangan ekspor biji nikel pada Oktober 2022. Larangan ini Jokowi berlakukan agar negara mendapatkan nilai tambah dari ekspor nikel yang telah diolah. Kata Jokowi, meskipun kita kalah di WTO, kalah kita urusan nikel ini digugat oleh Uni Eropa di bawah WTO, kita kalah tidak apa-apa. Setelah kalah dalam gugatan itu, Jokowi menyatakan bakal memperluas larangan ekspor bahan tambang mentah hingga hasil pertanian. Komoditas selanjutnya yang bakal Jokowi larang ekspor bahan mentahnya adalah bauksit hingga kopi. Usahakan jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah, raw material. Sudah beratus-ratus tahun kita mengekspor itu, stop. Cari investor, investasi agar masuk ke sana sehingga nilai tambahnya ada. Jokowi menyebut larangan ekspor bahan mentah terbukti meningkatkan pendapatan negara di sektor nikel saja. Jokowi menyebut biasanya negara mendapat pemasukan 20 triliun dari ekspor bahan mentahnya, tetapi ketika sudah diolah nilai pemasukan melejit hingga menjadi 300 triliun. Dengan cara ini Jokowi menyebut neraca perdagangan surplus selama 29 bulan. Padahal Jokowi mengklaim sebelumnya neraca perdagangan selalu negatif. Dalam hal nikel, Uni Eropa merasa tidak nyaman dengan ekspor mineral logam itu karena dapat mengganggu pertumbuhan industri baja anti karat atau stainless steel di negara-negara anggota blok itu. Nikel kerap disebut sebagai the mother of industry karena pengolahan jenis logam ini menghasilkan produk turunan ke banyak sektor yang dibutuhkan manusia seperti sendok, baterai, telepon genggam, hingga kendaraan. Nikel juga diprediksi akan menjadi primadona seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku mineral logam itu untuk memproduksi baterai dan kendaraan listrik yang digadang-gadang sebagai salah satu industri masa depan.
Indonesia juga menguasai lebih dari 20% total ekspor nikel dunia. Indonesia juga menjadi eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara Uni Eropa. Menurut Badan Geologi Kementerian ISDM, cadangan biji nikel yang terkira adalah sebanyak 3,74 miliar wet metric ton dan yang terbukti sebanyak 1,49 miliar WMT, sehingga total cadangan biji nikel yang ada di Indonesia sebanyak 5,24 miliar MWT. Menanggapi pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai masalah menang atau kalah itu merupakan hasil yang perlu diperhatikan kembali. Yang terpenting pemerintah harus terus berupaya. Menurutnya pemerintah harus berkomunikasi dengan semua pihak termasuk Uni Eropa terkait dengan gugatan yang mereka lakukan. Diplomasi juga harus terus dilakukan termasuk kepada pihak-pihak yang diuntungkan dengan kebijakan hilirisasi ini. Dengan adanya banyak dukungan, maka akan semakin membuat keyakinan untuk menang semakin besar. Sehingga selain itu, pemerintah juga perlu mencari pengacara yang paham dan handal dalam melakukan banding itu. Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, Indonesia sedang menghadapi gugatan Uni Eropa soal kebijakan larangan ekspor biji nikel. Larangan ekspor biji mentah memang menjadi perhatian serius pemerintah, tujuannya melipat gandakan nilai tambah ke dalam negeri. Sesuai prediksi Presiden Joko Widodo, dia mengungkap ada kemungkinan Indonesia kalah dalam gugatan di WTO. Namun dia menegaskan jika hilirisasi dan industrialisasi nikel sudah berjalan. Adapun substansi gugatan yang dilayangkan Uni Eropa di WTO adalah pemakaian diksi melarang, artinya bukan pada kegiatan ekspor sesuai dengan syarat sesuai ketentuan hilirisasi yang digadang di Indonesia.